Oke, Shalom. Ya, kedengaran suara saya? Oke, terima kasih buat eh, sekali lagi dari Batu Penjuru bisa mempercayakan saya untuk pelayanan malam ini dan saya akan sharing sesuatu yang kita tahu kita masih di tengah pandemi dan ada banyak hal yang mungkin kita planning tidak berjalan sesuai dengan rencana. Saya sedikit juga eh, kasih kesaksian bahwa kami sebenarnya sudah rencana untuk pindah rumah, udah bayar akad, tetapi bukan bayar akad, sudah bayar uang muka dan sudah mengajukan KPR ke BTN. Sampai hari ini pun belum ada tanda-tanda kapan nih bisa pindah. Tapi saya percaya kontrol semuanya ada dalam Tuhan. Amin. Kami tidak terlalu khawatir untuk mengejar itu sebagai harus cepat dan kami juga tetap bergumul untuk keuangan. Tapi saya berdoa bahwa apa yang kita butuhkan hari ini bukan mencoba mengontrol segala sesuatu. Amin. Tetapi mencoba melepaskan setiap hari. Nah, tema firman Tuhan malam ini adalah melepaskan setiap hari. Apa sih yang harus perlu dilepaskan? Mungkin Pastor Enoch bisa share word-nya kalau ada seperti ini. Jadi melepaskan apa sih yang sebenarnya harus kita melepaskan? Itu adalah melepaskan segala sesuatu yang berusaha kita kontrol. Nah, kata melepas ini tidak gampang, saudara. Mungkin untuk kita apa ya, kita mengatakan ini gampang, tetapi untuk kita mengatakannya atau melakukannya, kata melepaskan ini tidak gampang. Sebagai manusia kita pengen segala sesuatu itu mengontrol apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan. Tetapi bagaimana sebenarnya pusat kontrol, pusat kendali itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 7, dasar firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering baca, tetapi saya mengambil terjemahan firman Allah yang hidup. Bisa mungkin lanjut Pastor Henok. Uh, 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Mungkin kalau versi biasanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan ia akan memelihara kamu. Nah, saya ambil versi ini untuk ada 2 poin yang saya sampaikan. Artinya begini, untuk melepaskan, untuk menyerahkan itu tidak gampang. Amin, Bapak Ibu. Kita pengen keuangannya kita bisa kontrol. Kalau boleh dengan pandemi mungkin sehemat mungkin. Rencana kita, mungkin ada bisnis yang kita pengen expand atau ada pelayanan. Seakan-akan kita pengen hold, kita tahan. Tetapi melepas itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kita melepaskan rencana kita kepada Tuhan, melepaskan keluarga, pelayanan. Tetapi firman Tuhan berkata, jadi dasar kita malam hari ini, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Artinya begini, semua yang menjadi gundah gulana kita, semua kekhawatiran kita, semua kesusahan kita, lebih baik kita serahkan, kita lepas kepada Tuhan setiap hari. Karena apa? Tuhan berkata dalam firman Tuhan ini, karena ia selalu memikirkan saudara. Jadi di hidup Anda, rumah Anda, keluarga Anda, Bapak Ibu itu ada dalam pikirannya Tuhan. Tuhan juga berpikir, dia tahu yang terbaik buat Bapak Ibu. Dan berkata di seperti ini, serta mengawasi segala sesuatu. Artinya semua, segala sesuatu. Dia selalu memikirkan Bapak Ibu dan juga serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu peduli sama kita. Amin. Tuhan Yesus selalu memikirkan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus selalu mengawasi sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Artinya apa? Hal-hal yang sederhana ini, hal-hal yang kita pikirkan kayak itu apa? Kekhawatiran, kesusahan saudara kepadanya, mari lepaskan semua. Ada yang lebih senior dari sini, ada oma-oma, ada Pastor Henok, ada Kak Rain yang lebih sudah banyak sebagai keluarga. Saya percaya mereka punya pengalaman. Tapi izinkan malam ini dalam keluarga kami sudah pengen pindah rumah, tetapi bagaimana kami percaya itu adalah kontrol Tuhan. Ya, kami masih bergumul dengan keuangan, tetapi kami percaya ketika kami menyerahkan semua itu, kami tidak akan terlalu istilahnya, bukan kami tidak peduli, tapi kami tahu
Tuhan yang pegang kontrol. Sehingga kekhawatiran kami, kesusahan kami, bahkan ketika kami mengurus anak, Tuhan yang memikirkannya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita. Nah, ada dua hal sederhana yang saya akan bagi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lepaskan setiap hari? Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, yang pertama apa yang harus kita lepaskan? Kekhawatiran. Matius 6 ayat 34, versi New Living Translation bilang begini, "So, don't worry about tomorrow, for tomorrow will its own worry. Today's trouble is enough for today." Firman Tuhan berkata, terjemahannya seperti ini. Jadi jangan khawatir tentang hari esok, karena karena hari esok itu mempunyai kesusahan sendiri. Hari ini pergumulan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu, kekhawatiran hari ini cukup sampai hari ini. Amin. Besoknya itu punya kekhawatiran yang lain. Tetapi ingat, apa yang kita hadapi hari ini cukup sampai hari ini. Semua kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan, semua pergumulan, semua apa yang kita pengen kontrol, apa yang tidak pengen kita lepas, mari bawa kepada Tuhan. Setiap hari punya kekhawatiran, setiap hari itu punya masalah, punya kasih karunia-Nya masing-masing. Tetapi saya percaya di tengah pandemi ini, mari kita belajar fokus sama Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar mengingat Tuhan lewat doa malam ini, mungkin kita diingatkan, dan saya juga tentu diingatkan, bahwa mari kita jangan bawa beban hari ini kepada besok, atau beban besok kita udah pikirkan hari ini. Memang merencanakan betul ya, tetapi bagaimana apa yang sudah Tuhan sediakan hari ini seharusnya kita nikmati. Kenapa kadang kita tidak menikmati hari? Kadang saya juga seperti itu. Saya lupa. Karena apa? Yang Tuhan mau, apa yang hari ini cukuplah sehari. Jadi kesusahan sehari cukup sehari. Firman Tuhan berkata bagian B ini, today's trouble is enough for today. Cukuplah permasalahan hari ini Bapak Ibu. Jangan ambil alih. Yang Tuhan mau biar kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Kemudian poin yang kedua, apa yang harus kita lepaskan? Tolong. Nah, dalam Ayub ayat 5 ayat 7 berkata seperti ini, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Anda Bapak Ibu tahu bunga api ketika dia meledak dia akan naik tinggi. Kadang kesusahan yang sederhana kita buat jadi besar dan berkata seperti apa bunga api yang berjolak tinggi. Kita yang mungkin punya kesusahannya cuma sederhana, kadang kita memperumit masalah. Kita memperkompleks masalah, hal yang sederhana yang sebenarnya harus kita pikirkan, tetapi karena kita tidak lepaskan kepada Tuhan, kesusahan itu menumpuk. Dan kita coba pikirkan, kita coba rencanakan, kita coba planningkan, tetapi tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ingat, kalau kita memikirkan kesusahan Bapak Ibu itu bagaimana setinggi bunga api berjolak tinggi itu bisa parah, atau mungkin kayak ini kita sudah masuk tahun baru, nanti Natal tahun baru kayaknya kesusahan kita seperti kembang api di tahun baru. Bapak Ibu, untuk tahun depan itu punya permasalahan sendiri. Cukup tahun ini. Apa yang kita hadapi setiap hari, mari kita lepaskan kesusahan itu kepada Tuhan. Nehemia 9 ayat 27 berkata seperti ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Nehemia 9 ayat 27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan-lawan mereka. Ya, bangsa Israel itu selalu kabal sama Tuhan, mungkin tidak dengar-dengaran, dan akhirnya menyesakan mereka. Dan pada waktu susah, giliran susah, mereka datang sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti bangsa Israel, amin. Nanti datang sama Tuhan itu waktu susah, giliran enak-enak kita nggak ingat Tuhan. Saya percaya kita semua yang di Batu Penjuru, kita selalu ingat Tuhan, amin. Kita selalu bagaimana? Selalu ingat Tuhan. Bahkan di saat kesusahan kita dibilang seperti ini. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Artinya kita berteriak kepada Tuhan. Dan ingat, lalu Tuhan mendengar dari langit. Dan karena kasih sayang besar kepada mereka, orang-orang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Artinya apa? Kalau kita ada kesusahan, kita tidak cari pertolongan dari orang lain, jelas. Tetapi Tuhan bisa mengirimkan orang-orang
Karena dia mendengar doa kita dari langit ketika di saat kesusahan, kita melepas kesusahan itu kepada Tuhan, dan dibilang dia mendengar dari langit dan karena kasih sayang. Bapak Ibu, karena kasih karunia-Nya besar, karena Kristus sudah berkorban buat kita, karena begitu besar cintanya kepada kita. Dan ada orang-orang yang Tuhan menempatkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan saya percaya, dalam situasi apapun, Tuhan akan menempatkan orang-orang kepada kita Bapak Ibu untuk menolong kita di tengah kesusahan. Kadang kita berusaha mencari jawaban, tetapi jawaban Tuhan itu selalu terbaik Bapak Ibu. Jadi kesusahan jangan terlalu dipikirkan. Mari kita buka juga dalam Keluaran 18 ayat 8. Silakan Pastor Enoch, slide yang berikutnya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sudah tahu tentang cerita bangsa Israel. Ketika setiap hari ada pergumulan, setiap kali bahkan mereka mengeluh, mereka minta sesuatu padahal sudah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan selalu dari segala kesusahan, firman Tuhan bilang, ke segala kesusahan yang mereka alami di jalan. Saya percaya di jalan kehidupan kita bisa menemukan segala kesusahan, menemukan berbagai masalah, menemukan berbagai hambatan. Tetapi ingat, segala kesusahan yang mereka alami, ingat janji Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kalau kita melihat kesusahan di depan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Amin. Karena itu jangan tahan kesusahan itu. Serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di firman Allah yang hidup 1 Petrus 5 ayat 7. Dia yang memikirkan. Dia yang mengawasi segala sesuatu. Tuhan udah tahu jalan-jalan. Tuhan sudah tahu trek-treknya untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan sudah tahu jalur-jalur orang-orang yang tepat. Karena itu lebih baik kalau ada kesusahan datang kepada Tuhan. Contoh yang lain lagi kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Minta tolong Pastor Henok dibukakan Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Slide yang berikutnya. Atau saya bacakan buat Bapak Ibu, ada di sini Kisah Para Rasul 4 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ada kalau kita baca sebelumnya di Kisah Para Rasul 4 bagaimana Petrus waktu itu ditahan dan teman-temannya, dan mereka berdoa supaya kalau mereka mengalami seakan mereka terintimidasi karena mereka takut. Tetapi di saat mereka menghadapi kesusahan seperti ini, seakan-akan ada intimidasi, justru mereka berdoa, mereka berkumpul, dan ada kekuatan Roh Kudus sehingga mereka bisa memberitakan firman Allah dengan baik. Artinya begini, mungkin ada saat-saat susah, ada saat-saat genting yang kelihatannya begitu menekan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu, amin. Ada jam doa tiap hari Kamis. Dan ketika Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memampukan kita. Bahkan kita akan menginjil, memberi dampak. Sedikit kesaksian, waktu itu minggu ini selalu saya pengen tiap minggu menginjil. Saya memang ada situasi yang kadang begitu membuat sumpek pikiran saya. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih keberanian minimal 1 orang. Dan ketika saya beli Aqua, ada bapak saya lihat jalan-jalannya agak senggel ya seperti itu ya. Itu dari saudara seberang. Tiba-tiba Tuhan kasih keberanian. Awalnya saya agak takut Bapak Ibu. Tetapi keberanian itu datang bukan karena saya berusaha. Tuhan tuntun dan saya berdoa, tiba-tiba ada keberanian. Bapak itu merespon walaupun memang tidak terjadi kesembuhan. Tapi ketika saya berdoa, tapi dia tanyanya seperti ini, kamu berdoa pakai nama apa? Saya bilang nama Yesus Kristus. Dan sesudah itu saya doakan pinggangnya dan dia lari. Walaupun mungkin setidaknya dia mungkin menolak dengan bertanya seperti itu, minimal Tuhan sudah kasih keberanian buat saya untuk mendoakan Bapak itu, amin. Dan membagikan sesuatu Injil, minimal dia mendengar nama Yesus. Karena yang penting Yesus diberitakan sama. Mungkin ada situasi-situasi yang menghambat kita, tidak ada jalan keluar, masalah ini, masalah itu. Ketika tangan Tuhan menolong, Tuhan berikan keberanian buat kita, amin Bapak Ibu. Dalam melepaskan segala kesusahan, segala gundah gulana. Kemudian Kisah Para Rasul 16, 25, 26 berkata seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Saya percaya bahwa Paulus pun dihambat, amin.
Ada orang berusaha untuk memenjarakan. Mungkin ini suatu yang sulit, yang susah. Sama, saya tidak berdoa mungkin kita dipenjarakan, tidak. Tapi kita lagi dipenjara oleh suasana dengan kesusahan, dengan masalah, dengan problem. Anda tahu di saat-saat sulit seperti itu justru mari kita sungguh-sungguh berdoa. Dan dibilang di sini, Paulus sama Silas tengah-tengah malam. Mungkin kalau kita di gereja, saya dulu di GHOP, itu ada doa semalaman. Tapi saya mungkin tidak suruh Bapak Ibu doa semalaman, tidak. Kadang saya bangun tengah malam ada situasi yang mungkin sumpek dalam kepala saya berdoa. Saya cuma berdoa 10-15 menit, tidak malam, tidak lama. Tetapi mungkin ada teladan dari Paulus dan Silas mengatakan, kita berdoa dan menaikkan puji-pujian. Dan ingat, Tuhan lagi menyediakan solusi ketika kita mau berdoa, melepaskan segala kesusahan. Dan dibilang, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu kita. Mereka. Dan saya berdoa Bapak Ibu, mungkin dalam hal yang genting dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, memuji Tuhan, maka segala suatu kesusahan yang menahan kita akan terbuka. Tiba-tiba banyak pintu yang muncul. Dan semua yang menahan tangan dan kaki kita dengan masalah dan pergumulan, itu terlepas. Jadi mari bawa kesusahan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, dengan apa sih kita cara melepaskan semuanya itu? Firman Tuhan saya tidak lama, sederhana. Bagaimana kita melepaskan semua? Matius 11 ayat 28-29 sudah terkenal, tapi izinkan saya bacakan dalam The Passion Translation seperti ini. Are you weary, carrying a heavy burden? Then come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. Simply join your life with mine, learn my ways, and you'll discover that I'm gentle, humble, and easy to please. You will find refreshment and rest in me. For all that I require of you, you will be pleasant and easy to bear. Firman Tuhan berkata, apakah kamu lelah, letih, lesu, membawa beban yang berat? Ketika kita lemah, letih, lesu dengan kesusahan, dengan kekhawatiran, firman Tuhan berkata, then come to me. Apa yang harus kita lakukan pertama? Mari datang kepada Tuhan. Langkah sederhana. Ibrani 4 ayat 16, mari berlari kepada tatil kasih karunia Tuhan, sebab ia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, di saat kita susah, di saat kita khawatir, lepaskan itu. Berbeban berat, apapun masalah itu, mari datang. Dan Tuhan akan, dibilang di sini, I will refresh your life. Tuhan akan merefresh. Tuhan akan menyegarkan lagi. Ingat, kehidupan ini kayaknya seperti padang gurun Bapak Ibu. Saya dapat kemarin, mungkin saya sempat share khotbah. Kehidupan orang nantinya di dunia ini semakin hari akan seperti terasa padang gurun. Dan orang Kristen, walaupun itu seperti padang gurun, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan bila berkata, I am your oasis. Oasis itu adalah mata air, sebuah kolam dengan mungkin sungai kecil yang ada di tengah gurun dengan pohon korma. Bayangkan kita menemukan oase di tengah kehidupan yang sulit di padang gurun, tetapi kita menemukan kesegaran di situ, amin. Kita bisa minum, kita makan korma, dan korma itu salah satu buah yang menyegarkan dan banyak vitamin. Di dalam Tuhan, ketika kita datang, kita disegarkan, kita ketemukan multivitamin rohani. Karena apa? Mari datang saja kita akan di-refresh. Kemudian dibilang, simply join your life with mine. Dibilang secara sederhana, gabungkan hidupmu dengan hidupku, artinya hidup kita adalah bersama Kristus. Apa yang kita hidupi ialah hidup Yesus. Ketika kita hidup bersama Kristus atau hidup di dalam Yesus, dibilang, learn my ways, belajarlah jalanku. And you will discover that I'm gentle, humble, and easy to please. Kamu akan menemukan bahwa aku lemah lembut, rendah hati, dan enak untuk dikenani. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita ketemu Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu lemah lembut, rendah hati. Dan kuk yang dipasang sama kita itu enak. Dan dibilang, you will find refreshment and rest in me. Ketika kita menemukan Tuhan yang lembut, Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut memberikan beban yang ringan kepada kita, dibilang kita akan menemukan kesegaran dan kita akan menemukan peristirahatan. Bapak Ibu, kalau kita dalam kesusahan dan kekhawatiran, itu biasanya energi habis. Amin. Kita butuh kesegaran, kita butuh istirahat. Di dalam Tuhan ketika kita datang, kita menemukan kesegaran. Amin. Kita menemukan rest in me, kita beristirahat. Dan apa yang kita perlu? Ayat 30 dibilang seperti ini.
For all that I require of you, you will be pleasant and easy to bear. Bagaimana ketika yang aku perlukan dalam hidupmu, engkau akan berkenan. Dan hidup bagaimana itu mudah dijalani. Ada kesusahan, ada kekhawatiran, ya. Ada masalah, ada pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya, mari kita datang kepada Tuhan, kita lepaskan semua itu, dan saya percaya tangan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa, demikian firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur, tangan Tuhan menolong, berkati kami, biar segala kesusahan, kekhawatiran kami serahkan kepadamu, biar kami datang kepada Tuhan, menemukan oase, kami disegarkan, kami di-refresh, kami bisa berserat, sehingga segala kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada host.